Let's see my little baby. Wow, super. It's just perfect. I cannot describe it. It's just perfect. It's beyond my expectation. Selamat pagi Sobat Inovator. Pagi ini saya ada di rest area BSD. Ngopi dulu. Udah ngopi belum? Ini cappuccino. Dan cappuccino yang lezat ini hasil karya dari barista Mbak Eni dalam tadi ya. Dan sebenarnya pada dasarnya semua orang punya karya. Saya punya karya, Anda punya karya, barista juga punya karya. Nah, itulah yang membedakan antara manusia dengan makhluk hidup yang lain. Mungkin hewan, sapi menghasilkan susu, tapi dia tidak melakukan upaya khusus untuk itu, karena sudah natural seperti itu. Pohon mangga berbuah sudah alami begitu. Tapi kita, barista membuat cappuccino bukan alami. Jadi ada upaya khusus memang untuk membuat cappuccino. Untuk siapa? Untuk pelanggannya. Jadi semua dari kita membuat karya, membuat produk, baik barang maupun jasa untuk pelanggan. Jadi kita berkarya bukan buat siapa-siapa, tapi buat pelanggan. Jadi coba tanya ke diri kita sendiri, terutama untuk di tempat pekerjaan. Apa sih karya kita? Siapa pelanggan kita? Kalau kita sudah bisa jawab kedua hal itu, maka kita bisa ke pertanyaan berikutnya. Apa yang sebenarnya diharapkan oleh pelanggan? Karena karya kita menjadi sia-sia atau tidak efektif atau kurang bermanfaat jika kurang sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh pelanggan. Jadi kita harus tahu apa yang dibutuhkan pelanggan sehingga kita bisa membuat karya, membuat produk, barang, jasa sesuai dengan harapan pelanggan itu. Nah, yang menarik, bagaimana mutu dinilai? Kalau pelanggan merasa kebutuhannya sudah terpenuhi oleh karya kita, maka mutu karya kita akan dianggap sebagai bagus. Jadi produk kita, jasa kita akan dianggap bermutu bagus jika kebutuhan pelanggan itu telah terpenuhi. Nah, jadi kita harus tahu persis apa yang dibutuhkan oleh pelanggan. Yang menarik adalah pelanggan mungkin membutuhkan banyak hal, mempersyaratkan banyak hal.
tapi ada yang prioritas, ada yang critical to quality. Itu kita harus tahu. Seperti contoh cappuccino ini. Cappuccino ini sebenarnya saya harapannya medianya bukan gelas kertas ya, tapi gelas keramik. Jadi ada ukiran bentuk di atasnya ya, toppingnya lebih indah. Tapi saya diberikannya gelas kertas. Tapi it's okay, karena yang saya butuhkan adalah cappuccino-nya, bukan wadahnya. Jadi critical to quality untuk cappuccino ini adalah cappuccino-nya. Wadahnya it's okay, bisa ada nilai tambah atau apa, tapi yang terpenting adalah cappuccino-nya. Percuma kalau dikasih wadah yang bagus, tapi isinya kurang lezat, kurang sesuai. Pesan cappuccino dapatnya espresso atau latte, kurang pas. Tuh, jadi kita harus tahu, selain apa yang diinginkan oleh pelanggan, apa yang prioritas, apa yang critical to quality bagi pelanggan kita. Karena kita tidak bisa penuhi semua keinginan pelanggan. Jadi ada yang penting, ada yang prioritas, itu yang kita harus tahu. Dan agar supaya kita bisa terus-menerus memberikan mutu produk atau jasa kita dengan baik, kita harus punya sistem. Nah, ini saya yakin Mbak Barista tadi mengerjakan ini, membuat ini dengan sistem. Jadi ada sistem bagaimana takarannya, suhunya, komposisinya sudah tersistem sehingga konsistensi hasilnya terjaga. Jadi kalau hari ini saya beli cappuccino di sini, besok kembali, minggu depan kembali, bulan depan kembali, rasanya pasti sama, ukurannya pasti sama. Itulah perlunya sistem. Kita menjaga mutu dengan sistem. Tapi dalam perkembangan situasi kadang-kadang sistem itu perlu dirubah juga. Ada perubahan-perubahan, misalnya perubahan budaya, perubahan gaya hidup dari pelanggan, perubahan teknologi, perubahan mungkin kebijakan pemerintah, perubahan situasi, termasuk saat ini, hari ini lagi banyak, lagi ramai dibicarakan tentang COVID-19, Coronavirus Disease 2019. Itu penyakit baru. Mungkin 2 tahun yang lalu tidak seorang pun yang membicarakan. Bahkan di tahun baru ini belum banyak yang bicarakan. Mungkin hanya orang tertentu di Wuhan sana yang bicarakan. Tapi kita kebanyakan nggak dengar apa itu COVID-19. Tapi sekarang semua orang ramai bicarakan COVID-19. Artinya ada penyakit baru. Kita tidak tahu tahun depan apa yang terjadi. Mungkin ada teknologi baru, penyakit baru, situasi baru. Sehingga kita harus terus-menerus berubah, beradaptasi. Sehingga diperlukan juga terus-menerus perbaikan sistem. Ya, dengan adanya perubahan dan kita mau merubah, mau beradaptasi dengan kita lakukan inovasi, improvement, maka kita bisa terus-menerus menjaga konsistensi mutu karya kita. Jadi mutu karya kita yang 10 tahun lalu bagus, kalau kita tidak lakukan improvement, mungkin saat ini tidak bagus lagi. Sehingga kita harus terus lakukan improvement. Ya, demikian mungkin kira-kira pembahasan saya tentang apa itu karya, apa itu mutu. Karena itu mutu adalah bagian dari hidup kita semua. Tidak seorang pun hidup tanpa melakukan karya bermanfaat bagi orang lain. Sehingga karya ada di tengah-tengah kita, mutu bagian dari karya kita. Itu bagian hidup kita. Kita harus terus-menerus menjaganya supaya kita menjadi manusia yang bermanfaat. Terima kasih, selamat pagi, salam inovasi.